Baik, terima kasih. Oke, teman-teman, ini juga saya tadi ada yang mau tambahan ya, saya mau menjelaskan sedikit. Tadi sempat ada pertanyaan waktu di Takushoku, ini kita sambil menunggu untuk presentasi selanjutnya ya, 5 menit lagi. Saya mau menjelaskan dulu di sela-sela pertanyaan yang dari presentasi sebelumnya, sama pertanyaan yang tadi belum sempat terjawab. Jadi tadi waktu di Takushoku ada yang tanya kalau misalkan O-level, itu bisa masuk Takushoku-nya atau enggak gitu kan. Tadi ada membahas tentang program BK ya, program persiapan. Nah, kalau dari Takushoku tadi bilangnya tidak bisa gitu. Nah, mungkin karena program BK itu walaupun itu sebenarnya istilahnya kayak sekolah bahasa ya, memang ya samalah kayak sekolah bahasa gitu, sekolah persiapan untuk universitas. Cuma mungkin karena dia memang di bawah universitas, jadi persyaratannya mungkin sedikit mirip dengan S1, yaitu harus minimal 18 tahun sama sudah menyelesaikan pendidikan dasar 12 tahun di negara asal. Nah, tapi kalau misalkan sekolah bahasa yang lain, kalau misalkan teman-teman O-level, itu bisa. Jadi kan kalau O-level itu memang, kalau A-level masih bisa langsung daftar ke universitas ya. Tapi kalau misalkan yang O-level, walaupun dia mau daftar ke universitas yang programnya berbahasa Inggris pun, itu dia secara istilahnya syarat akademik gitu ya, itu belum cukup karena belum tuntas 12 tahun belajar. Nah, untuk teman-teman yang masih O-level, jika ingin melanjutkan ke universitas, baik yang program bahasa Inggris maupun program bahasa Jepang, itu bisa masuk ke sekolah bahasa dulu ke Nihongo Gaku yang lain. Misalkan ke ILA tadi contohnya itu bisa. Jadi ambil sekolah bahasa minimal setahun. Jadi setahun sampai 2 tahun. Nanti istilahnya ijazah dari sekolah bahasa itu bisa teman-teman pakai untuk mendaftar ke universitas. Jadi ada ijazah O-level ditambah ijazah sekolah bahasa, tapi ambil sekolah bahasanya yang program untuk Uniprep ya, University Preparatory Program gitu, yang ada pelajaran EJU-nya. Jangan ambil yang apa namanya, kelas bahasa Jepang biasa seperti itu. Jadi kalau tadi di Takushoku program BK nggak bisa gitu ya, mungkin untuk teman-teman yang O-level bisa masuk ke sekolah bahasa yang lain gitu. Contohnya kalau pagi-pagi menyimak itu, kalau ke kayak Jet Academy, dia kan memang sekolahnya benar-benar program EJU gitu ya, udah masuk dalam kurikulum. Nah, itu bisa gitu masuk ke Jet Academy aja gitu. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya tadi ya, ada yang belum terjawab. Apakah daftar di ILA harus punya N5 dulu atau bisa mengikuti sekolah bahasa Jepangnya saja tanpa lanjut ke universitas? Boleh ikut sekolah bahasa Jepangnya saja, misalkan hanya untuk memperdalam bahasa Jepang, hanya sekedar hobi, atau misalkan nanti buat cari kerja di Jepang atau di Indonesia, itu nggak masalah gitu. Dan kalau untuk sertifikat N5, tadi sempat saya jelaskan juga, kalau lulusan perguruan tinggi ya kayak S1, S2, S3 itu nggak perlu punya N5, nggak apa-apa. Tapi kalau misalkan masih lulusan SMA atau SMK, peraturan dari imigrasi Jepang itu wajib di sekolah bahasa manapun minimal harus punya N5 atau enggak surat keterangan belajar minimal 150 jam gitu. Ya, oke, karena sudah waktunya